Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Murder by Number. Film ini rilis tahun 2002, bercerita tentang misteri kematian seorang perempuan tanpa jejak yang membingungkan polisi. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah rumah tebing, dua pemuda melakukan percobaan bunuh diri. Lalu scene mundur beberapa waktu sebelumnya. Di sebuah SMA, seorang pemuda bernama Justin sedang menyampaikan gagasan tentang materi pembelajaran di depan kelas. Lalu seorang murid bernama Richard bangun dari tidur dan menyampaikan pertanyaan untuk Justin sambil mengolok-oloknya. Good question. You should wake up more often. All real freedom risk is it thinks first of itself and not... Very daring. For those of you who are interested. You really need to get laid one. Justin berada di rumah tebing, lalu Richard menghampirinya dengan sebuah pistol. Dan ternyata itu adalah pistol mainan. Mereka berdua adalah sahabat yang selama ini menyembunyikan identitasnya. Di sekolahan, mereka seperti kucing dan anjing, di mana Justin selalu dibully oleh Richard. Diketahui bahwa Justin adalah anak yang jenius dan sangat terobsesi dengan forensik. Sedangkan Richard adalah anak orang kaya dan sering melakukan apapun sesuka hati termasuk kejahatan. Mereka berdua sama-sama menganggap diri mereka lebih hebat dari siapapun. Di tempat ini terdapat sebuah foto seorang pemuda yang kemungkinan adalah sahabat mereka yang sudah meninggal. Richard mengajak Justin untuk mengacaukan kota. Lalu scene maju beberapa waktu. Di sebuah tempat, seorang detektif bernama Casey dan temannya bernama Sam mendatangi sebuah TKP di mana ditemukan jasad seorang perempuan tanpa identitas. Belum melihat jasad, Casey menemukan muntahan di dekat korban. Lalu Casey mengambil sampel muntahan tersebut. Casey melihat bekas tangan di leher korban di mana diindikasikan bahwa korban dicekik. Jari kelingking korban dipotong dengan sangat rapi. Sam mengatakan bahwa di tempat ini diduga adalah TKP kedua karena korban seharusnya mengeluarkan banyak darah jika pembunuhan dilakukan di tempat ini. Dan TKP 1 masih dalam proses pencarian. Korban ini sengaja dibuang oleh pelaku. Di dada korban terlihat sebuah bekas tusukan obeng, seperti pelampiasan rasa kesal pelaku sebelum membunuh korban. Tidak ada identitas dan tidak ditemukan sidik jari sama sekali di tubuh korban. Casey menyimpulkan bahwa pelakunya sangat tahu dengan ilmu forensik. Di kulit korban terlihat beberapa benang dan sehelai rambut. Perempuan ini bernama Lisa, teman sekelas Justin. Lisa meminta bantuan Justin untuk membantunya menghadapi ujian tengah semester fisika karena Justin adalah anak yang jenius. Lalu Lisa memberikan alamat tempat tinggalnya ke Justin. Di sisi lain, Richard selalu memperhatikan Justin dari kejauhan. Saat Casey pulang, Casey mendapat sebuah surat, di mana salah satu surat berisi undangan agar Casey bersaksi di peradilan untuk pembebasan bersyarat seorang pria bernama Alan Hudson. Diketahui bahwa Casey memiliki masa lalu kelam dengan Alan. Sam memberitahu Casey bahwa polisi belum menemukan motif. Pembunuhan ini sudah direncanakan. Missing ring finger. What's that? Maybe a comment on matrimony? Probably a negative comment. You should investigate every bad marriage in the... Let's start with you. You ever been married? What's this? It's an old murder. The guy's up for parole on the... Justin mendatangi tempat tinggal Lisa. Terlihat bahwa Justin sangat menyukai Lisa. Di sebuah tempat, pria ini bernama Richie adalah seorang pengedar, dan Richard selalu datang ke sini. Casey membuka kasus lama di mana itu adalah kasus Alan. Casey benar-benar trauma mengingat kasus tersebut. Casey mengirim email di mana Casey tidak mau hadir untuk saksi pembebasan bersyarat Alan Hudson. Polisi sudah menemukan rumah korban, diketahui bahwa korban bernama Olivia. Lalu Casey dan Sam mulai mencari petunjuk di rumah ini. Karena di tempat ini adalah TKP pertama di mana pelaku menyerang korban. Casey melihat jejak sepatu berlumpur. Lalu Casey meminta Sam menyelidiki jejak sepatu tersebut. Casey melihat di luar ada taman, namun kondisi tamannya kering. Dari mana datangnya jejak lumpur ini?
Menurut laporan dokter, kematian Olivia terjadi di Kamis siang antara jam 2 siang hingga jam 4 siang. Namun Sam melihat jam pecah di rumah ini yang mungkin kejadiannya sekitar pukul 21.30. Pria ini adalah Ray, pemimpin kepolisian, dan pria di sebelahnya bernama Swenson, seorang jaksa wilayah yang dulu pernah menjadi detektif. Terlihat Casey tidak menyukai Swenson. Dari kejauhan terlihat Richard mengawasi rumah Olivia. Casey mendatangi lokasi di mana Olivia dibuang. Lalu Casey mengingat kejadian di masa lalu, di mana polisi menemukan jasad seorang wanita dibuang, namun ternyata wanita tersebut masih hidup. Sam menemui Casey di sebuah bar dan bertanya, apa yang terjadi antara Casey dan Swenson. Casey mengatakan bahwa pria itu selalu menghalangi pekerjaan Casey saat dia masih berada di unit kriminal. This about the DA? That asshole? No. You seem okay? Yeah, well, he got a little rough with me once, so I broke his ceramic cat. Good. Well, then you can walk me home. Di rumah tebing, Richard dan Justin membakar barang-barang bukti. Justin mengatakan bahwa bukti-bukti yang Justin tinggalkan di jasad korban akan sangat menyulitkan polisi untuk melacak pelaku. Beberapa benang karpet dan sehelai rambut babon. Casey mendapat info bahwa benang yang ditemukan di jasad korban adalah serat karpet yang diproduksi massal dari sebuah pabrik dan distribusikan di seluruh dunia. Pelaku benar-benar sengaja mempermainkan polisi. Justin juga mengatakan ke Richard bahwa Justin meninggalkan sehelai rambut di tubuh korban, dan polisi pasti akan mengira itu adalah rambut pelaku. Casey menyadari bahwa rambut yang ditemukan di tubuh korban bukanlah rambut manusia. Sekilas memang mirip rambut manusia, namun itu adalah rambut babon. Tidak ada senjata, tidak ada petunjuk, semua yang polisi temukan di TKP hanya akan membingungkan mereka melakukan investigasi. Justin menegaskan bahwa untuk itulah polisi digaji. Richard membakar semua peralatan yang digunakan mereka untuk membunuh Olivia. Justin juga menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang spontan, tidak terencana dan tidak memiliki motif. Dan itu benar-benar akan membingungkan polisi untuk menentukan motif. Petunjuk yang Justin tinggalkan di TKP akan mengarahkan polisi ke tersangka yang sudah Justin tentukan. Casey dan Sam mulai membuat profil tersangka untuk mempersempit ruang penyelidikan. Satu-satunya yang bisa polisi lakukan adalah memulai dari mencari informasi jejak sepatu yang ditemukan di rumah Olive. Sam sudah mengidentifikasi jejak sepatu tersebut, dan itu merupakan salah satu brand sepatu mahal. Casey dan Sam pergi ke sekolahan untuk bertemu dengan Richard, karena menurut laporan, hanya dia yang memiliki sepatu tersebut. Richie juga terlihat di sekolahan dan bekerja sebagai tukang bersih-bersih sekolah. Casey ingin berbicara dengan Richard dan pengacaranya, namun Richard mengatakan bahwa Richard tidak butuh pengacara. Casey bertanya di mana Richard Kamis malam kemarin. Richard mengatakan bahwa dirinya belajar kelompok dari jam 7 malam hingga jam 3 pagi. Bersama keenam temannya di rumahnya. Sedari awal Casey sudah melihat Richard adalah orang yang sombong dan egois, dan Casey sangat tidak suka bagaimana dia bersikap. Casey juga memperhatikan cincin yang ada di ibu jari Richard. Casey menunjukkan gambar jejak sepatu yang diduga adalah jejak Richard dan ditemukan di lokasi pembunuhan. Richard mengatakan apakah polisi menemukan sepatunya. Sepatunya dicuri dan Richard sudah melaporkannya ke polisi beberapa waktu yang lalu. Jika polisi menemukan sepatunya, maka Richard akan sangat senang, karena sepatu itu harganya mahal dan hanya Richard yang memilikinya. Casey benar-benar tidak menyukai anak ini. You got me freaked out like I did something. Did you find them or what? I reported them stolen from my locker. I even filed a report with the front office. Well, did you find those shoes or not? What, the Covington woman? So you think that the person that stole my shoes I want you to know that I'm going to cooperate. I wish I did now, though. What does that mean? Yeah. Why would they do that? Must be nice being you, Richard. Di kantor, Sam memberitahu Casey bahwa apa yang Richard katakan benar. Dia sudah melaporkan kehilangan sepatunya ke polisi beberapa waktu yang lalu. Casey menegaskan ke Sam bahwa Casey benci dengan anak itu, dan dia pasti menyembunyikan sesuatu. Kelompok belajarnya sudah ditemui oleh Sam, dan semuanya benar-benar berkumpul di rumah Richard belajar bersama malam itu. Richard juga terekam kamera di sebuah ATM mengambil uang. Di malam itu, Richard pergi dari rumah selama 15 menit. Richard menemui Justin dan mengatakan bahwa polisi sudah datang menginterogasinya, dan Richard berhasil membodohi mereka.
polisi fokus mencari informasi dari jejak sepatu yang ditinggalkan Richard. Justin mengatakan bahwa mereka masuk ke dalam perangkap Justin. Richard juga menunjukkan rekaman di mana rekaman itu adalah rekaman saat Richard diinterogasi. Richard sudah menyiapkan semuanya. Richard meminta Justin menemuinya di rumah tebing malam ini, namun Justin menolaknya. Justin tidak bisa malam ini karena Justin ada urusan. Ray mengatakan ke Casey bahwa Richard adalah anak dari Haywood, donatur terbesar senator. Ray tidak bisa membiarkan Casey menginterogasinya tanpa sepengetahuan Ray. Casey meminta surat penggeledahan rumah Richard karena bagi Casey anak itu benar-benar mencurigakan. Namun Ray tidak mau melakukan hal itu. Hakim juga tidak akan mengeluarkan surat tersebut. Justin mengajak Lisa ke sebuah taman di mana di tempat itu Justin menanam semua tanaman. Justin juga mengatakan bahwa Justin menyukai Lisa. Did you grow these? What happened? You're different. Yeah, I am different. Dari kejauhan Richard mengintip apa yang Justin lakukan dengan Lisa. Casey mendapat telepon dari pusat rehabilitasi. Seorang tahanan bernama Alan Hudson ingin bicara dengan Casey. Namun spontan Casey menutup teleponnya. Casey benar-benar memiliki trauma yang dalam dengan Alan Hudson. Sam menelpon Casey dan memberitahu bahwa muntahan yang ditemukan di lokasi kejadian adalah muntahan kaviar. Dan Sam sudah membuat daftar toko dan restoran yang menjual kaviar. Untungnya hanya sedikit resto dan toko yang menjualnya, jadi tidak akan lama untuk menyelidikinya. Casey mendatangi sebuah restoran mewah dan menanyakan beberapa hal ke manajer resto. Casey bertanya tentang pengunjung yang memesan kaviar di hari Kamis. Manajer membuka buku pengunjung dan mendapati nama Justin. Seorang pelajar SMA datang ke tempat ini hari Kamis pukul 19.30. Lalu Casey menemui Justin. Casey mengatakan bahwa dirinya dari kepolisian dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Justin. Casey bertanya apakah benar Justin makan di sebuah resto pada hari Kamis dan Justin memakan kaviar. Justin mengatakan benar. Casey juga menanyakan apakah Justin berteman dengan Richard. Justin menegaskan bahwa semua orang di sekolahan ini tahu siapa Richard. Namun Justin tidak berteman dengannya karena Richard sering membuli Justin. Justin juga penyendiri dan tidak suka berteman. Justin benar-benar menipu Casey. We don't have much in common. Are you in a study group? No. What study group? The restaurant on Thursday. Leftovers to your friends at the study group. Look, he makes fun of me in class. Why would he do that? That's what he's like. I mean, What makes him cool? he's smart. Lalu Casey mendapat telepon di mana Sam sudah menemukan pelakunya. Casey mendatangi sebuah rumah, di mana rumah ini adalah rumah Richie dan ditemukan serat karpet yang sama dengan serat yang ditemukan di tubuh korban. Sam memberitahu bahwa rumah ini milik seorang pria yang dipanggil Richie, seorang pembersih sekolah, dan diketahui bahwa Richie mengedarkan obat-obatan terlarang ke para siswa di sekolah. Namun Richie saat ini tidak diketahui keberadaannya. Melihat rumah ini, Casey mengatakan bahwa Richie bukan orang yang rapi. Casey agak sedikit ragu bahwa Richie lah pelakunya, karena dari apa yang ditinggalkan pelaku di tubuh korban benar-benar terencana dan sangat rapi. Ray menemui mereka dan mengucapkan selamat ke Sam karena Sam telah menemukan pelakunya. Casey mendengar sesuatu di gudang milik Richie, lalu Casey memeriksanya. Casey mengingat kejadian masa lalunya di mana polisi menemukan jasad dibuang di tepi sungai dan masih hidup. Dan jasad itu adalah Casey yang masih hidup. Richard mendekati Lisa dan mengajaknya jalan. Beberapa waktu kemudian saat Justin pulang, Richard sudah ada di kamarnya. Justin bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Richard kecewa dengan Justin karena kemarin Justin tidak mau bertemu di rumah tebing. Ternyata Justin bertemu dengan Lisa. Richard menegaskan bahwa Lisa bukanlah perempuan yang pantas untuk didekati. Lalu Richard memberikan sebuah kaset ke Justin, di mana kaset itu akan menunjukkan siapa Lisa sebenarnya. Lisa hanya memanfaatkan Justin. Justin memutar kaset tersebut di mana berisi Lisa sedang bercocok tanam dengan Richard. Hal ini membuat Justin benar-benar sangat marah. Richard mengatakan bahwa hanya Richard yang tahu dan mengerti tentang Justin. Richard melakukan ini karena Richard tidak mau Justin disakiti oleh orang lain. Dan ternyata foto yang ada di rumah tebing bukanlah sahabat Richard ataupun Justin. Namun foto itu adalah gabungan wajah Richard dan Justin.
Richard juga memberitahu bahwa polisi saat ini sedang mencari Richie. Mereka semua telah termakan umpan dari Justin. Justin terlihat menghapus foto Richard seolah-olah memiliki rencana tersendiri untuk Richard. Richard mendatangi rumah van milik Richie memakai baju hazmat. What you bring, the pom-poms? I brought some. What the f? Justin marah ke Lisa dan tidak mau bertemu dengan Lisa lagi. Lalu Justin memberikan kaset milik Richard ke Lisa. Casey sadar dari pingsannya dan mendapati Sam tidur menunggunya semalaman. Sam mengatakan bahwa polisi sudah mendapatkan petunjuk semuanya. Babon yang menyerang Casey menunjukkan dari mana rambut babon yang ada di jasad korban. Namun berita terburuknya adalah Richie ditemukan bunuh diri di rumah van miliknya. Polisi sudah mengidentifikasi bahwa itu adalah tindakan bunuh diri. Casey mengatakan bahwa entah mengapa Casey tidak yakin bahwa Richie lah pelakunya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kasus ini. Sam mengatakan bahwa Ray sudah menutup kasus ini. Sam juga menegaskan bahwa Casey terobsesi dengan Richard karena trauma masa lalu. Casey pergi memata-matai Richard seorang diri. Bahkan Casey mendatangi rumah Justin dan mengambil tong sampah miliknya untuk dilakukan penelitian laboratorium. Casey meminta dokter lab meneliti barang-barang milik Justin dan mencocokkan DNA yang ditemukan di tempat sampah dengan DNA muntahan di TKP. Ray mendatangi Casey dan menegur Casey karena melakukan penyelidikan untuk kasus yang sudah ditutup. Lalu Ray memberhentikan Casey dan meminta Casey pergi meninggalkan kantor polisi. Justin mengatakan ke Richard bahwa Justin muntah saat membuang jasad Olivia dan polisi menemukannya. Beberapa waktu lalu Casey menemui Justin dan menanyakan tentang kaviar. Richard marah mendengar hal ini karena Justin tidak cerita jika muntah di samping korban. Richard menduga bahwa polisi bisa menemukan DNA dari muntahan tersebut. Justin mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi karena lambung melarutkan makanan dan polisi tidak akan mudah menemukan DNA dalam muntahan. Casey mendapati Richard dan Justin terlihat bersama di sebuah minimarket. Casey menyadari bahwa mereka berdua memang menyembunyikan sesuatu. Namun beberapa waktu kemudian Richard memergoki Casey membuntutinya. What are you doing here? Like what? I don't know. Everybody wants something. You think I'm too young, don't you? Oh, was that the job? You didn't really have many things to fight about it. You don't have to do it. This is part of it. No. Oh, thank you. With every guy you ever dated. Tell me I'm wrong. Casey mendatangi rumah Sam dan memberitahukan tentang hal ini. Casey meminta Sam bilang ke Ray untuk membuka lagi kasus Olivia karena Richard dan Justin memang benar menyembunyikan sesuatu. Casey tidak bisa meminta Ray karena Ray mengusirnya. Sam bertanya jika memang mereka berdua pelakunya, apa motifnya. Casey menjelaskan bahwa mereka bukanlah anak-anak yang bodoh. Mereka berdua jenius dan memiliki perbedaan karakter. Sekolah terlalu mudah untuk mereka. Dan Casey menduga bahwa mereka melakukan semua ini untuk mempermalukan polisi. Mereka mengira bahwa polisi bisa dipermainkan karena mereka menganggap dirinya lebih pintar. Casey juga mengatakan bahwa dugaan Casey bisa salah. Namun yang jelas kasus ini harus dibuka lagi agar polisi tidak salah menetapkan tersangka. Saya memberitahu bahwa Ray mendapat telepon dari Haywood. Dia bilang bahwa Casey menyerang Richard. Casey menganggap bahwa Richard benar-benar pandai bersandiwara. Casey menegaskan bahwa bukan seperti itu kejadiannya. Itu adalah sebuah kecelakaan dan Casey tidak menyerang Richard. Casey memang membuntuti Richard, namun Richard memergokinya dan ingin merebut kameranya. Casey hanya menjaga diri. Namun ternyata itu hanyalah sandiwara Richard agar seolah-olah Richard diserang oleh Casey. Saya menegaskan bahwa Casey benar-benar dalam masalah kali ini. Karena Ray benar-benar tidak mau berurusan dengan Haywood. Casey mengatakan bahwa jika mereka bebas begitu saja, maka mereka akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Sam harus percaya dengan apa yang Casey katakan. Casey sangat yakin bahwa mereka berdua terlibat dengan kasus ini. Sam bertanya apa yang harus Sam lakukan. Casey meminta Sam untuk datang ke sekolahan agar mereka merasa gelisah
dan merasa bahwa kasus ini belum selesai, maka mereka pasti akan melakukan sesuatu dan Casey yakin mereka akan melakukan kesalahan. Sam benar-benar datang ke sekolahan dan hal ini membuat Richard beserta Justin sedikit panik. Namun, Sam tidak menemui mereka berdua. Sam menemui Lisa karena diketahui Lisa adalah perempuan yang terakhir kali dekat dengan Justin. Casey mendapat laporan autopsi lalu mencocokkan dengan semua bukti yang ditemukan di rumah Olivia. Casey menyadari bahwa jam yang ada di rumah Olivia sudah dimanipulasi. Lalu Casey mendatangi rumah Olivia. Casey membuka mesin otomatis penyemprot taman dan mendapati bahwa waktu penyemprotan taman ada di jam 15.30. Hal ini menjelaskan kenapa ada jejak lumpur di dalam rumah, karena pelaku datang setelah penyemprotan taman aktif. Artinya korban diserang pelaku bukan di jam 21.30, namun sudah sejak sore hari. Casey menelpon Sam dan memberitahu bahwa Casey sudah mendapatkan jawaban bagaimana mereka membunuh Olivia. Dan sekarang kita hanya perlu tahu apa motifnya. Sam juga mengatakan bahwa Sam mendapat informasi yang sangat mengejutkan dari Lisa. Casey menemui Ray dan memberikan laporan dari lab, di mana muntahan yang ditemukan di TKP sama dengan DNA milik Justin. Kasus ini harus dibuka kembali. Karena bukti ini jelas, Ray tidak bisa menolaknya. Casey mengatakan bahwa kita harus mendapatkan kesaksian salah satu dari mereka berdua. Dan satu-satunya cara adalah menginterogasi mereka berdua secara bersamaan di ruangan yang berbeda. Beberapa waktu kemudian Sam menginterogasi Richard, di sisi lain Casey menginterogasi Justin. Richard dan Justin sama-sama tidak tahu bahwa mereka diinterogasi secara bersamaan di ruangan yang berbeda. Sam to the point bagaimana Richard memilih korban dan apa motifnya. Beberapa waktu sebelumnya di mana Richard dan Justin berada di mobil yang sama dan terlihat mencari target secara acak. Lalu Richard menunjuk seorang perempuan yang sedang memasukkan belanjaannya ke bagasi mobil. Justin menyetujuinya dan perempuan itu adalah Olivia. Casey menegaskan ke Justin bahwa muntahan yang ditemukan di lokasi kejadian adalah muntahan Justin. Casey bertanya apakah Justin tidak kuat melihat mayat dan muntah. Justin menjawab bahwa dirinya tidak tahu apa yang Casey bicarakan. Casey bertemu Sam, mereka berdua mengatakan hal yang sama, yaitu berpura-pura tidak tahu. Casey mengatakan bahwa kita harus terus menekan, sampai mana mereka bisa bertahan. Casey yakin bahwa mereka akan melakukan kesalahan. Sam bertanya ke Richard bagaimana Richard bisa sangat cermat meletakkan serat karpet di tubuh korban. Sam juga mengatakan bahwa Richard lah yang membunuh Richie, menyuruhnya bersembunyi di rumah van. Casey mengatakan ke Justin bahwa malam itu Justin pulang dan bertemu ibunya, lalu bilang ke ibunya akan mengerjakan PR, agar ibunya tidak menengok Justin ke kamar. Lalu Justin pergi dari rumah lewat jendela. Casey juga menjelaskan yang membuat Casey bingung adalah jejak lumpur yang ada di rumah Olivia, sedangkan taman di luar kering. Casey menduga bahwa Richard datang ke rumah Olivia saat penyemprot taman aktif, sehingga tanahnya basah. Dan Richard masuk ke rumah korban sebelum korban pulang ke rumah. Richard tidak membunuh Olivia di rumah tersebut. Dan setelah itu Richard membuat situasi untuk mengecoh polisi, termasuk memajukan jam dari jam 3 sore menjadi jam setengah 10 malam. Jadi di malam kejadian Richard benar-benar ada di rumah belajar kelompok. Dan tepat di jam setengah 10 malam Richard izin pergi keluar untuk mengambil uang di ATM, agar Richard terekam di kamera ATM. Jadi polisi tidak akan mencurigai Richard sama sekali. Ini adalah rencana yang sangat brilian. Saya menjelaskan bahwa waktu ke ATM tidak lebih dari 5 menit. Namun Richard kembali ke rumah dalam 15 menit. Saya menduga bahwa Richard menggunakan waktu itu untuk membunuh Olivia di sebuah tempat. Casey memberitahu Justin bahwa pembunuh Olivia akan dihukum mati. Casey juga mencoba menipu Justin. Jika Justin bekerja sama, maka Justin akan diberi kesempatan untuk melakukan kehidupannya secara normal. Setelah Olivia dibunuh, Richard menyerahkan sisanya ke Justin, di mana Justinlah yang membuang jasad Olivia. Dan Richard kembali ke rumah bergabung dengan kelompok belajarnya lagi. Justin membawa jasad Olivia ke tepi sungai, lalu Justin meninggalkan beberapa jejak yang sudah disiapkan, seperti serat karpet dan rambut babon, untuk menuntun polisi kepada pelaku yang salah, yaitu Richie. Justin juga menusuk Olivia dengan obeng beberapa kali untuk mendramatisir kejadian dan memotong jari kelingking Olivia. Namun karena tidak kuat, Justin muntah tidak jauh dari lokasi. Casey menemui Sam dan mengatakan bahwa mereka benar-benar kuat.
Sampai detik ini tidak ada yang mau bicara. Lalu mereka memiliki rencana untuk menggunakan Lisa sebagai topik pembicaraan karena diketahui Justin suka dengan Lisa dan Richard pernah meniduri Lisa. Mereka akan mengadu domba Richard dan Justin. Sam berbicara tentang Lisa ke Richard. Justin juga sudah mengakuinya. Dia berada di ruangan yang berbeda saat ini. Hal ini sedikit membuat Richard panik. Sam menegaskan ke Richard bahwa hanya satu dari kalian yang bisa bebas. Justin sudah mengakui bahwa Richard lah dalangnya, karena tidak mungkin Justin yang melakukannya. Richard mengatakan tidak mungkin Justin mengatakan hal seperti itu. Sam menjelaskan bahwa seseorang akan mengkhianati temannya, bahkan sahabatnya sendiri, jika posisinya terancam. Justin suka dengan Lisa, dan jika Richard tidak ada, maka tidak akan ada yang mengganggu hubungan Lisa dan Justin. Richard terlihat ingin mengatakan sesuatu tentang Justin, namun tiba-tiba pengacara ayah Richard datang dan memberikan pilihan ke polisi. Silakan dakwa Richard atau lepaskan. Karena polisi belum mendapatkan pengakuan, maka polisi tidak bisa menahan Richard lebih lama lagi. Justin melihat Richard bebas. Mereka berdua saling menatap dan seperti memiliki rencana masing-masing untuk saling menjatuhkan. Sam menemui Casey dan memberikan sebuah surat. Sam mengatakan bahwa Sam tahu siapa Alan Hudson. Casey bertanya dari mana Sam mendapatkan informasi ini. Sam meminta Casey bercerita apa yang sebenarnya terjadi dengan Casey. Prick like Richard Haywood who doesn't care about telling you he uses Justin's push him around. I feel like Is Richard a pole vaulter? I mean, I was just using it as an example. I know about Carl Hudson. Where did you get that? This is my matter. I knew this girl in high school. Smart enough, but... Apakah itu penyebab Casey tidak mau dekat dengan pria? Sam juga mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai Casey. Casey menceritakan bahwa dulu dirinya memiliki seorang teman di SMA bernama Jessica. Dia cerdas namun tidak memiliki prestasi apapun. Dan pria yang paling terkenal di SMA menyukainya. Saat itu Jessica berusia 16 tahun saat menikahi pria tersebut. Dan setahun setelahnya pria itu menganiaya Jessica hingga giginya rontok. Di umur 18 tahun Jessica memutuskan untuk meninggalkan pria itu. Dan pria itu membuat Jessica masuk rumah sakit. Seminggu kemudian Jessica pulang dan berkemas. Kebetulan suaminya ada di rumah sedang mabuk. Suaminya mengancam Jessica jika pergi dari rumah maka dia akan membunuh Jessica. Namun Jessica tetap pergi. Lalu suaminya menusuk Jessica sebanyak 17 kali dengan pisau dapur dan membuang Jessica di sebuah tempat. Dan pria itu adalah Alan Hudson. Terlihat bekas luka di dada Casey. Dan ternyata Jessica adalah nama Casey yang dulu. Setelah lolos dari kematian, Jessica merubah namanya menjadi Casey. Hingga Casey bertemu dengan Richard, Casey langsung tahu bahwa Richard tidak jauh beda dengan Alan Hudson. Itulah kenapa Casey sangat terobsesi dengannya dan tidak mau melepaskan Richard. Sam bertanya apa yang akan Casey lakukan di peradilan nanti. Casey menegaskan bahwa Casey tidak akan datang ke peradilan dan tidak akan mengatakan apapun. Melihat Alan, Casey sudah tidak mau. Sam mengatakan bahwa Casey harus bersaksi karena Jessica hanya akan mewariskan rasa sakit untuk kehidupan Casey. Sam menegaskan bahwa selama ini Casey terus-terusan memikirkan Alan Hudson. Jika Casey tidak bertindak, seumur hidup Casey akan dihantui oleh pikirannya sendiri. Sam bertanya apakah Casey pernah mencari bantuan untuk masalah ini. Casey mengatakan itulah kenapa Casey menjadi polisi. Di sebuah tempat Richard menelpon Swenson dan membuat sebuah kesepakatan. Casey mendatangi ruangan Swenson dan marah-marah. Lalu Casey akan mendatangi rumah Richard untuk menggeledah rumahnya. Richard pulang ke rumah membawa barang-barang penting miliknya lalu pergi meninggalkan rumah. Polisi mendatangi rumah Justin. Sam menelpon Casey dan mengatakan bahwa Justin pergi. Ibunya tidak tahu keberadaan Justin. Casey juga mengatakan hal yang sama, Richard juga pergi. Lalu seorang polisi memanggil Casey karena menemukan sebuah ruangan dan Casey harus melihatnya. Casey menemukan sebuah ruangan tersembunyi di mana terdapat CCTV yang sengaja dipasang oleh Richard. Justin mendatangi rumah Lisa dan mengatakan bahwa Justin tidak tahu harus pergi kemana. Justin jujur ke Lisa bahwa Justin dikejar polisi karena Justin membunuh seorang wanita. Lisa sangat yakin bahwa Justin hanya diperdaya oleh Richard karena tidak mungkin Justin melakukan itu semua. Lisa meminta Justin untuk mengatakan semuanya ke polisi bahwa Richard lah yang memperdaya Justin. Saat ini yang Justin rasakan hanyalah jatuh cinta ke Lisa dan Justin akan mengatakannya ke polisi. Lalu Richard menelpon.
Richard mengajak Justin bertemu di rumah tebing karena polisi mencarinya. Justin mengatakan bahwa dirinya akan mengaku ke polisi, namun Richard melarangnya dan meminta Justin segera datang ke rumah tebing untuk membicarakan hal ini. Lisa melarang Justin menemuinya karena Lisa memiliki firasat buruk tentang hal ini. Namun Justin harus tetap ke sana menemuinya. Lalu Lisa menelpon Casey dan memberitahu lokasi Justin. Justin menemui Richard di rumah tebing. Richard mengatakan bahwa malam ini kita akan mengakhiri ini semua. Richard memberikan sebuah pistol ke Justin. Dan ini adalah scene di awal film di mana mereka berdua berencana menembak diri mereka masing-masing. Say the words for the last time. One cannot live fully without embracing. Made with relentless fire that will... On 3. 1, 3. Setelah hitungan ketiga, Justin menembakkan pistolnya ke atas. Justin tahu bahwa Richard merencanakan ini agar Justin tewas karena bunuh diri. Justin meminta Richard membuka pistolnya, dan ternyata benar pistol Richard kosong. Casey mendengar suara tembakan dan menghubungi markas untuk mengirim bantuan. Justin menegaskan ke Richard, jika Richard tidak memiliki nyali, maka Justin akan menembak Richard, lalu Justin akan menembak dirinya sendiri. Justin juga tahu bahwa Richard pasti sudah membuat perjanjian dengan polisi dan melimpahkan semua kesalahan ke Justin. Lalu Casey datang. Do you think you'd be prison? Because you made a deal. You talked! Justin, don't. Put it down. For me? Don't. Fucking hands off! Stay put, people are on the way. I think you're so smart, huh? Casey selamat karena ditolong oleh Justin. Justin bertanya apa yang akan terjadi dengan Justin berikutnya. Casey mengatakan bahwa Justin bukan pembunuhnya dan sudah menyelamatkan Casey, maka Casey akan menolong Justin. Polisi segera mengamankan tempat ini. Saat Casey bercermin, Casey melihat bekas cincin di lehernya. Lalu Casey menyadari bahwa di leher Olivia tidak ada bekas cincin. Artinya yang membunuh Olivia bukanlah Richard, namun Justin sendiri. Lalu Casey meminta Sam membisikkan sesuatu ke Casey, di mana Casey berpura-pura mendapat rekaman dari rumah Richard. Hal ini membuat Justin sedikit panik. Casey mendekati Justin dan berpura-pura bertanya, kenapa Justin membiarkan Richard merekam pembunuhan tersebut. Hal ini benar-benar membuat Justin bingung, karena Justin juga tidak tahu tentang hal tersebut. Casey mengatakan bahwa di ruangan Richard terdapat CCTV. Richard merekam dirinya tidur dengan Lisa. Richard juga merekam pembunuhan Olivia. Dan ternyata yang membunuh Olivia bukanlah Richard namun Justin. Awalnya Casey mengira Richard lah yang memperdaya Justin. Namun ternyata sebaliknya. Justin mengatakan bahwa waktu itu pikirannya benar-benar buntu. Richard belum membunuh Olivia karena dirinya tidak bisa melakukan hal itu dan memaksa Justin melakukannya. Mereka berdua sama-sama tidak sanggup melakukannya. Namun karena mereka sudah melakukan kejahatan, maka mereka tidak bisa membiarkan Olivia kabur. Richard juga selalu menekan Justin dan mengatakan bahwa Justin pengecut. Richard sudah menculiknya dan sekarang bagian Justin. Akhirnya Justin melakukannya. Justin bilang ke Casey bahwa Justin hanya ingin membuktikan bahwa dirinya bukanlah pengecut. I could have let you die up there, but wait. I want to start over. It doesn't work that way, Justin. You get one life, and whatever's done to you, you can't pretend it didn't happen. Di akhir cerita, Casey akhirnya mendatangi peradilan untuk bersaksi di sidang pembebasan bersyarat Alan Hudson. Sebagai tambahan informasi untuk memperjelas kasus ini, motif pembunuhan yang dilakukan Justin dan Richard semata-mata karena mereka bosan dengan rutinitas. Dan karena mereka merasa pintar, mereka melakukan sesuatu yang menantang dan meyakini polisi tidak akan bisa menangkapnya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.